Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan mudzakarah kita 2 pekan yang lalu, atau sudah 2 kali berturut-turut, yaitu bagaimana karakter seorang muslim yang kita rujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan 6 poin daripada karakter yang 2 kali pertemuan yang lalu, di mana yang pertama kemarin itu adalah pemikirannya adalah ketaatan, kemudian bicaranya adalah kebaikan, diamnya juga adalah zikir, mata dan telinga terjaga, kemudian tangannya adalah bersedekah, ayu dan tangannya adalah sedekah. Yang ketujuh, daripada karakter muslim ini yang kita rujukkan kepada pribadi Rasulullah adalah bahwa hobi orang muslim itu adalah silaturahmi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dikatakan di Mekah itu tidak ada yang tidak dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Madinah. Dr. Abdul Qarni mengatakan bahwa bagaimana silaturahmi Nabi itu, dia mendatangi tua dan muda, dia mendatangi kaya dan miskin, dia mendatangi muslim dan musyrik, bahwa dia juga mendatangi orang beriman dan orang munafik. Ini digambarkan oleh Dr. Abdul Qarni. Artinya apa? Begitu pentingnya silaturahim. Maka digambarkan bagaimana di zaman sahabat itu, tidak ada lorong-lorong di Madinah itu, kata Dr. Abdul Qarni, kecuali lorong-lorong itu penuh dengan cerita keindahan, bagaimana Nabi berkisah. Tidak ada pelantaran, kecuali pelantaran itu penuh dengan hikayah-hikayah, cerita-cerita disampaikan di sana. Rumah-rumah selalu riang dengan pemaparan Nabi dengan cerita dan cerita Rasulullah SAW. Bahkan Nabi, ketika diundang, siapapun yang mengundang, dia datang. Orang tuakah yang mengundang? Anak mudakah yang mengundang? Orang kayakah yang mengundang? Orang miskinkah yang mengundang? Dia pasti datang. Hadirin berbahagia, Nabi berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini adalah khaddam atau pelayan Rasulullah ketika dia masih kecil. Ingat bagaimana Nabi pergi bersama ibundanya ke kuburan ayahandanya di Madinah bersama siapa? Bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak dahulunya. Setelah Nabi menjadi Rasul, dia tetap menghormati dan selalu datang ke rumah Ummu Aiman yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Bapak Ibu. Hari ini silaturahmi sudah termasuk barang yang langka, Pak. Orang datang pas ada keperluan. Ketika ada keperluan datang. Tidak ada keperluan, tak datang. Ketika minyak titi datang, Pak. Sudah minyak titi tidak tiba-tibanya tidak. Lupanya. Ini keadaan hari ini. Keadaan hari seperti ini. Padahal Nabi menyampaikan, siapa yang menjumpai saudara muslim di pagi hari karena Allah semata, maka sampai sore hari Allah, malaikat akan mendoakan 70.000 malaikat mendoakan kebaikan kepadanya. Siapa yang mendatangi saudara muslim di sore hari karena Allah saja, maka 70.000 malaikat mendoakan kebaikannya sampai pagi hari. Masya Allah. Dulu Bapak, kalau kita di kampung, maka kita diperkenalkan
ini saudara pihak bapakmu nih. Kalau di barat bagian Sumatera induk bako nama. Ya, ini pihak keluarga bapak kalian. Ini pihak keluarga mama kalian. Ya, ditunjukkan, Pak. Hari ini kadang-kadang ini sepupu tidak kenal ke itu sepupu. Kenapa? Karena silaturahim yang terputus ini. Ya. Makanya Allah katakan, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba. Allah memerintahkan agar berbuat kebaikan dan adil dan memerintahkan untuk selalu berbagi dengan karib kerabat. Masya Allah. Inilah hari yang hilang hari ini. Ya, bahwa silaturahim adalah hobinya orang yang beriman ini. Ya. Hadirin berbahagia. Yang kedelapan apa? Ya, yang dimiliki yang oleh Islam itu atau Muslim itu, bagaimana langkah kaki mereka itu adalah jihad fisabilillah. Ya, selalu berada dalam mencari jihad fisabilillah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di perang Mu'tah itu. Ya, perang Mu'tah singkat cerita saja. Perang Mu'tah umat Islam 3.000 orang, orang kafir 200.000 orang di Ghassan namanya. Daerah Yordania sekarang. Penyebab perang Mu'tah itu apa? Penyebab perang Mu'tah itu adalah utusan Nabi dibunuh oleh saudara Raja Ghassan. Maka mendapat berita utusan dibunuh, malamnya itu Nabi dikumpulkan para sahabat itu. Nabi bilang, utusanku saudara kalian telah dibunuh. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pagi-pagi besok siap berangkat untuk ke Ghassan, ke Mu'tah. Coba Pak, persiapan apa? Ya, apakah sahabat menolak? Tidak ada kata tidak bagi sahabat. Ya. Besok pagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, besok pagi bersiap-siap untuk berangkat ke Mu'tah. Berapa jaraknya? Lebih kurang 1.000 kilo dari Madinah. 3.000 orang melawan 200.000, tapi tidak ada yang menolak. Hari ini Masya Allah, betapa beratnya kaki kita langkahkan untuk ke masjid. Berapa jarak kita dari masjid hari ini Bapak? Apakah sampai 100 kilo? Apakah 1.000 kilo, 100 kilo? Berapa kilo rumah kita dari masjid hari ini? Ya, betapa beratnya kaki kita melangkahkan jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya, jarak 1.000 kilo ditempuh yang tanpa persiapan. Nabi minta besok pagi kalian mesti bersiap-siap. Masya Allah. Hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di mana-mana masjid kosong. Megah memang, fasilitas luar biasa. Tapi hanya sedikit kaki yang melangkahkan ke masjid ini. Inilah keadaan-keadaan kita hari ini. Yang mengaku muslim, ya, tapi jauh daripada yang diinginkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah karakter yang mesti kita tiru gitu. Karakter yang mesti kita tiru. Yang ke-9, apa karakter umat Islam yang dicontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kerinduannya adalah husnul khatimah dan ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada dalam hidup ini salat, ibadah, hidup dan mati hanya mencari ridha Allah azza wa jalla. Terakhir yang ke-10, kecintaannya hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, penderitaan bagi para sahabat bukan sakit, bukan miskin, bukan lapar, bukan. Penderitaan bagi sahabat itu adalah ketika berjauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan sahabat kepada Nabi. Ada namanya Sauban. Satu ketika tak berjumpa dengan beberapa hari.
Nabi datang tengok Sauban dalam keadaan menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Aku rindu kepadamu ya Rasul. Apakah sebatas itu yang kau tangiskan? Maka Sauban menjawab, ya Rasulullah, yang aku pikirkan hari ini kita bersama-sama di dunia. Aku melayanimu. Segala keperluan aku yang memenuhi. Yang kupikirkan ya Rasulullah, andaikan aku mati, kau mati nanti. Tentu tempat kita tak sama. Engkau seorang Rasulullah, aku hanya seorang pelayan. Engkau pasti masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Kalaupun aku masuk surga ya Rasul, tentu surga kita tidak sama. Ya Rasulullah, apalah artinya surga bagi saya ketika saya tidak bersama denganmu. Masya Allah. Beginilah kecintaan para sahabat yang mesti kita miliki. Dengan apa? Membuktikan, menghadirkan kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.